Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, minggu lalu kita sudah berkhotbah dari bagian-bagian yang depan. Sekarang kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal kelima. Kita membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. 15 sampai 18 kita membaca, buka suara bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu berhati-hatilah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sampai di sini saja. Sekali lagi 15 sampai 17 semua. 1, 2, 3. Yang itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah bagian yang kami sudah baca, dan berkatilah semua yang membaca bagian ini. Berilah bijaksana dan kuasa kepada hamba-Mu yang hina ini. Juga berilah kesadaran dan pengertian kepada setiap orang yang hadir, sehingga firman yang hidup boleh menghidupkan hati kami masing-masing. Firman Tuhan yang kudus boleh membersihkan pikiran kami masing-masing. Firman Tuhan yang kekal boleh memberikan kekuatan untuk menjadikan kami orang yang bersaksi kekal bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita telah berbicara dari bagian sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana orang Kristen menjadi anak-anak terang. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sendirinya itu terang. God is light, God is life, and God is love. Ini ketiga istilah yang secara kebetulan dalam bahasa Inggris dimulai dengan L ini menyatakan sifat ilahi Tuhan kita yang kita percaya. Begitu berbeda dengan dewa-dewa dan ilah-ilah orang-orang kafir. Saudara-saudara, Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang berada di dalam cahaya. Tuhan itu terang adanya. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Dan dia itu bukan saja rahimnia dan rahmania, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Tuhan yang kita percaya bukan saja Tuhan yang memberikan hidup, menjaga hidup, melindungi hidup, memberikan kecukupan untuk hidup, tapi dia sendiri adalah hidup itu sendiri. Saudara-saudara, subjectivity of truth himself in person, that is God. Allah adalah subjektivitas sendiri di dalam kebenaran yang beroknum, itu namanya Allah. Allah adalah subjektivitas dari cahaya itu sendiri di dalam oknum, itu namanya Allah. Allah adalah subjektivitas kasih yang berada di dirinya, ada beroknum, itu kasih Allah. God is light, God is love, and God is life. Saudara-saudara, begitu banyak konsep ilah yang berada di dalam otak-otak rasio manusia. Itu adalah Allah rasional. Seperti apa yang dikatakan oleh Cornelius Van Til, bahwa semenjak Aristotle sampai zaman kita, semua filosof telah membicarakan Allah menurut konsep rasio dari mereka. Maka itu bukan Allah yang sejati. Itu Allah sebagai object of human reasoning. Tetapi Allah sebenarnya ada subjektivitas dalam diri sendiri yang beroknum. Dia menciptakan rasio, maka bukan rasio yang menciptakan Tuhan. Rasio sebagai satu produksi daripada ciptaan Allah, tetapi Allah bukan sebagai satu produksi daripada rasio yang berlimitasi, yang dicipta, yang sudah tercemar. Our reasoning is created, limited, and polluted. Tidak mungkin Allah diciptakan oleh rasio manusia. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah hidup, dan Allah itu adalah cinta kasih. Barang siapa yang hidup
di dalam terang dan kasih. Dia anak-anak Allah. Saudara-saudara, dengan prinsip seperti ini saja yang kita tarik kesimpulannya melalui penguayuhan daripada inisiatif Allah, maka kita sangat gampang membedakan Allah yang sejati dan Allah yang palsu. Mungkinkah Allah menimbulkan kebencian yang tidak habis-habis? Tidak. Mungkin Allah memaukan manusia hidup yang kegelapan? Tidak. Mungkinkah Allah menjadikan manusia menjadi sesuatu oknum yang harus selalu hidup di bawah bayang-bayang kematian? Tidak. Allah adalah Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang. Allah adalah Allah yang mengeluarkan kita dari bayang-bayang maut ke dalam hidup yang bermakna dan berkelimpahan. Allah adalah Allah yang membawa kita keluar daripada kebencian menuju kepada hidup yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih. Saudara-saudara, itulah sebab Paulus berkata, kamu yang menjadi anak-anak terang, kamu harus hidup di dalam terang. Karena Allah kita adalah Allah terang, Allah yang hidup di dalam terang, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Allah yang hidup dan tinggal di dalam terang. Dia yang telah mengeluarkan terang daripada kegelapan. Dia yang telah mempermulaan penciptaan dengan mencipta terang. Dia yang telah menjadikan diri kita anak-anak terang, karena dia mengirim Yesus anaknya ke dalam dunia. Dan Yesus berkata, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku pasti tidak jalan di dalam kegelapan. Nah, mereka akan menemukan terang hidup. Di sini terang dan hidup itu digabungkan menjadi satu identitas yang sama. Menemukan terang hidup. The light of life is in the love of Jesus Christ. The love of God sent the only begotten Son to be the light of the world and to give life, and He Himself is the love itself. Saudara-saudara, cinta, terang, hidup, ketiga ini bersatu di dalam pribadi Kristus yang menjadi satu wujud cinta kasih Allah kepada dunia ini. Puji Tuhan, kalau kita hidup di dalam terang, maka kita hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Yohanes pasal 4 mengatakan, barang siapa yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Tuhan. Demikian jika kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam hidup, kita hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu terang, Tuhan itu kasih, dan Tuhan itu hidup adanya. Minggu lalu kita telah berpikir orang yang hidup di dalam terang mempunyai pernyataan di dalam hidupnya. Dan hari ini kita akan meneruskan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada kita. Saudara-saudara, jikalau saudara membaca pasal 2 ayat 1 dari Efesus, engkau melihat Paulus berkata, sepadanlah semua kehidupan tingkah lakumu dengan anugerah yang kau terima. Berarti orang Kristen harus hidup di dalam anugerah. Dan kedua, orang Kristen harus hidup di dalam cinta kasih, di dalam kehendak Tuhan. Dan ketiga di sini dikatakan kita hidup di dalam terang. Sesudah selesai kita membaca ayat-ayat tadi, Paulus menambah satu lagi. Dari Efesus mengajar kita hidup di dalam anugerah, hidup di dalam cinta kasih, hidup di dalam terang, dan keempat, hidup di dalam prinsip kebijakan, hidup di dalam bijaksana. Nah, saudara-saudara, istilah bijaksana menjadi salah satu aspek dari 4 aspek yang paling penting dalam kebudayaan Barat kuno. Saudara-saudara, di dalam Iliad and Odyssey yang ditulis oleh Homer, maka dia mengumpamakan keempat hal ini di dalam satu oknum yang namanya Ulysses. Nah, saudara-saudara, keempat hal menjadi 4 tiang daripada virtue, keempat tiang daripada ideal man di dalam ancient Greek philosophy. Itu adalah 4 hal. Pertama, manusia harus berbijaksana. Kedua, manusia harus berkeadilan. Ketiga, manusia harus mempunyai keberanian. Dan keempat, manusia harus bisa menahan diri. Nah, saudara-saudara, jikalau keempat hal ini sudah dimiliki oleh satu orang, maka orang itu orang yang beres, orang yang baik, orang yang boleh dikatakan manusia yang teladan, manusia ideal. Saudara-saudara, saya sendiri sangat kagum
dengan terbentuknya 4 aspek ini untuk menjadi ideal man daripada Greek civilization. Saudara-saudara, orang kalau tidak mempunyai bijaksana akan sembarangan bekerja. Orang kalau tidak ada keadilan, memperlakukan orang lain tidak beres. Kalau orang tidak mempunyai keberanian, segala ide tidak mungkin dilaksanakan. Dan orang tidak mempunyai tahan nafsu dan kontrol sendiri, dia tak mungkin menjadi manusia yang mempunyai watak yang tinggi. Saudara-saudara, keempat hal ini semua menjadi hal yang penting di dalam sejarah Barat. Tetapi saudara-saudara sekalian, semua ini masih kurang sesuatu, yaitu apakah yang menjadi pengontrol keempat hal ini? Siapa yang bisa mengatakan saya sudah berbijaksana, padahal pikiran mungkin salah ide? Saudara-saudara, siapa bisa mengatakan saya sudah adil, padahal dia tidak mempunyai konsep keadilan yang sejati? Siapa yang mengatakan saya berani? Mungkin keberanian adalah kasar dan sesuatu yang menjajah dan telah melanggarkan satu keharmonisan masyarakat. Siapa berani mengatakan aku bisa mengkontrol diri kalau pengkontrolan itu belum dicek dan diaudit oleh yang lebih tinggi? Itulah sebab Greka sama dengan semua filsafat timur adalah semua pikiran-pikiran yang tertinggi, hanya merupakan semacam hasil pikiran manusia yang menganggap diri sudah menjadi final dan menjadi tertinggi kriterianya. Itu sebab Alkitab menolak semua ini. Saudara-saudara, di dalam mempelajari dan mengajar filsafat lebih daripada 30 tahun, saya berkata kepada saudara, tidak ada satu kebudayaan yang sebenarnya lebih tinggi daripada kitab suci. Pada waktu Confucius mengajar segala sesuatu, orang Tionghoa menganggap dia adalah final dan kriteria yang tertinggi, padahal dia hanya seorang dicipta. Pada waktu Lao Tzu membicarakan dan tahu begitu hebat. Kemarin saya selesai mengajar Taoisme di dalam filsafat Tao Te Ching kepada Asian Philosophy student, saudara-saudara, dan kita akhir semua, tapi kita tetap mengetahui bahwa di dalam pikiran mereka tidak ada siapakah Allah, apakah penebusan, dan bagaimana boleh mencapai akan keselamatan yang berada di dalam hidup kita melalui Taoisme. Saudara-saudara, seluruh filsafat baik timur maupun barat, baik modern, postmodern, atau kuno atau yang purbakala, tidak pernah mempunyai satu kriteria lebih tinggi dari rasio manusia yang dicipta, yang terbatas, yang terpolusi. Ini 3 kondisi mengikat bagaimana hebatnya pikiran manusia. Tidak mungkin keluar daripada sesuatu kerangka yang di dalam substansi, di dalam kategori ciptaan. Saudara-saudara, maka kita perlu wahyu Tuhan, the revelation of God, the open system of our faith toward God and supernatural source of human being. Di situ menjadi satu-satu jawaban kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, maka bijaksana yang di barat begitu penting karena mencintai bijaksana itu menjadi istilah pokok daripada filsafat. Philos, sophos, philia, sophia. I love the wisdom. I'm the wisdom lover. To chase, to understand, to find about what is the wisdom. That the philosophical effort. Saudara-saudara, mau mencari kebijaksanaan, mau mengerti kebijaksanaan, itu merupakan salah satu sebab mendorong manusia maju di dalam kebudayaan dan civilization. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Socrates sendiri tidak pernah mengatakan dia orang bijaksana. Dia hanya mengatakan saya hanyalah pencinta bijaksana saja. Saudara-saudara, orang barat mengatakan philharmonic. Itu satu orkestra di mana mengumpulkan orang-orang yang mencinta keharmonisan suara. Phil itu philia, itu berarti mencintai. Harmonik itu harmoni di dalam musik. Philharmonic, saudara-saudara, filosofi, mencintai akan bijaksana. Berarti mereka bukan bijaksana, mereka bukan kebenaran, mereka bukan musik, mereka hanya pemusik, penuntut bijaksana. Mereka hanya penghaus, pelapar, orang yang ingin mendapatkan bijaksana. Namanya adalah filosofi. Orang ingin mendapatkan suara harmonis, itu namanya adalah musikus. Mereka bukan musik itu sendiri, saudara-saudara. Tapi dalam Alkitab berkata, Christ is our wisdom, Christ is our redemption, Christ is our righteousness.
Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan Tuhan Allah menjadi Kristus kesucianku. Dia adalah penebusanku. Dia adalah keadilanku. Dan dia adalah bijaksanaku. Our wisdom, our righteousness, our holiness, and our redemption. That is Jesus Christ. Jadi di sini kekristenan dengan semua agama berbeda. Di dalam keadaan subjektivitas, kebenaran, keadilan, sukacita dan segala sesuatu di dalam bentuk oknum sendiri, maka dia itu sebenarnya Allah. Dan di sini berkata, saudara bukan saja hanya hidup di dalam terang, saudara harus hidup di dalam bijaksana. Bukan hanya mencari bijaksana, bukan hanya mengerti bijaksana, hidup di dalam bijaksana. Itulah ayat yang baru kita baca. Mari kita membaca sekali lagi. Pasal 5 ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Atau terjemahan yang lain di sini dikatakan, janganlah engkau hidup sembarangan, tapi hidup di dalam bijaksana. Segala sesuatu yang dilakukan harus di dalam prinsip bijaksana. Nah saudara-saudara, wisdom is not knowledge, and knowledge is not wisdom. Saudara-saudara, pengertian pengetahuan bukan bijaksana. Bijaksana bukan pengetahuan. Jikalau kedua ini kita tidak membedakan, kita campur aduk secara paksa, kita sendiri adalah orang yang tidak bijaksana. Karena di tengah-tengah bijaksana dan tengah-tengah akan pengetahuan, kedua hal ini mempunyai perbedaan kualitatif. The qualitative difference between wisdom and knowledge. Manusia boleh baca buku mendapat pengetahuan yang banyak, tetapi harus pada saat apa memakai pengetahuan yang mana untuk menghadapi situasi bagaimana terhadap orang siapa. Nah itu bukan pengetahuan, itu adalah bijaksana. Bikin bom atom itu pengetahuan. Kapan baru boleh pakai bom atom, itu bijaksana. Membaca kitab suci sampai hafal A sampai Z, itu adalah pengetahuan. Tapi pada saat kesulitan tiba, ayat apa yang harus saya pakai untuk menantang semua pencobaan dari iblis, itu bijaksana. Wisdom is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Itu merupakan satu hal yang paling menyedihkan kalau pendidikan memberikan pengetahuan, tetapi tidak membawa manusia menuju kepada kebijaksanaan. Saudara-saudara, bijaksana adalah fondasi dari pengetahuan. Pengetahuan hanyalah bangunan di atasnya. Saudara-saudara, bijaksana adalah arah daripada perjalanan. Pengetahuan adalah pengertian tentang situasi geografika. Saudara-saudara, bijaksana adalah esensi yang tidak kelihatan, tetapi pengetahuan hanya fenomena yang kelihatan saja. Mengapa bangunan yang tinggi sekali akhirnya menjadi goncang dan menjadi miring dan harus dirobohkan karena fondasinya tidak beres. Saudara-saudara, saya minta prinsip-prinsip yang penting yang setiap minggu dengan susah payah, dengan letih lesu kita kabarkan di sini, dipegang dengan baik-baik. Maka engkau bukan hanya menjadi anggota gereja yang katanya setiap minggu rutin ikut kebaktian, tapi engkau menjadi seseorang yang mempunyai bijaksana surgawi untuk hidup di dunia, mempersiapkan bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, sekali lagi, wisdom is the foundation and knowledge is only a building upon them. Saudara-saudara, wisdom is the essence and knowledge is only phenomena. Saudara-saudara, content without direction is miserable. Dengan demikian bijaksana lebih penting daripada pengetahuan. Mengapa banyak ahli, doktor, profesor daripada pendidikan tidak bisa mendidik anaknya baik-baik? Mengapa banyak orang yang miskin, orang tidak tahu apa-apa, bisa mendidik sampai anak-anaknya semua sukses? Karena yang di situ ada pengetahuan, di sini ada bijaksana. Menjadi orang Kristen bukan sombong karena kita mengetahui begitu banyak hal melalui khotbah. Menjadi orang Kristen ada menemukan bijaksana yang tersimpan, dan bijaksana itu mempunyai sesuatu identitas aslinya, itu Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, tidak salah kalau Paulus berkata, kamu jangan hidup sembarangan. Kamu jangan hidup bodoh.
Karena segala tingkah laku yang kau lakukan tanpa dipimpin oleh bijaksana akan menjadikan engkau tidak berbeda dengan orang bukan Kristen. Saudara-saudara, Jakarta banyak orang Kristen yang kelakuannya lebih jelek dari orang bukan Kristen. Kita harus mengakui. Jakarta banyak orang, bukan saja Jakarta, seluruh dunia, orang yang namanya Kristen tapi hidupnya sama sekali non-Kristiani. Saudara-saudara, apa sebab? Karena mereka sudah mempunyai pengetahuan kekristenan, sudah mempunyai baptisan, sudah ikut liturgi, sudah dengar, sudah mempunyai banyak data-data kekristenan yang dimasukkan, tapi tetap bodoh. Saudara-saudara, siapa mempunyai pengetahuan lebih banyak dari komputer? Tapi saya harus katakan komputer barang yang bodoh. Karena apa? Dia tidak bisa pilih sendiri. Engkau kasih data masuk. Kasih data beratusan juta ribu data informasi masuk. Sesudah di situ dia taunya mendata. Sesudah itu ya sudah. Dia tidak bisa memilih, tidak bisa mengambil keputusan karena dia ada pengetahuan di dalam, tidak ada bijaksana. Saudara-saudara. Dan kalau satu data yang salah sedikit masuk ke dalam, engkau pakai 1000 kali. Mungkinkah komputer itu karena pakai 1000 kali lalu improvisasi sendiri makin mempunyai progres kemajuan, akhirnya karena sudah sering pakai menjadi betul? Tak mungkin. Karena satu kali masuk salah, ribuan kali pakai terus salah, mengulangi kesalahan. Manusia tidak demikian. Anak kecil engkau bilang salah, besok robah. Itu namanya bijaksana. Dia bukan hanya pengumpul data, jadi kontainer itu berbeda sekali. Konten itu isinya, kontainer itu wadahnya. Tapi lebih penting dari konten dan kontainer, yaitu sesuatu kekuatan yang bisa mengarahkan segala konten dan pengetahuan berdasarkan prinsip bijaksana. Ini yang dituntut. Jadi kitab suci ini kalau dibaca begitu saja gampang ya. Saya kira banyak orang mengerti kitab suci, mengertinya secara salah-salah. Banyak orang kira dia mengerti kitab suci, padahal belum mengerti. Paulus berkata, engkau menjadi orang berbijak, engkau tidak sembarang bekerja. Berarti waktu engkau memutuskan sesuatu, mesti begini atau tidak, harus kerjakan atau tidak, begini, ke kanan atau ke kiri. Saat itu bertindaklah sebagai orang yang berbijaksana. Nah, kalau saya mau memperdalam kalimat ini saja, saya mungkin hanya ayat ini perlu 1 jam. Kita sudah memakai lebih 2 tahun untuk Efesus, baru fase kelima. Saudara-saudara sekalian, mengapakah bijaksana itu bisa diperkembangkan dengan sungguh-sungguh? Karena konsep bijaksana di dalam filsafat seluruh Greka itu lain dengan Alkitab. Konsep perkembangan bijaksana di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru itu mengalami sesuatu wahyu yang lebih tuntas, lebih sempurna lagi. Tetapi prinsip di dalam kitab suci perjanjian lama tentang bijaksana ada 3 hal. Saya sekarang akan mengatakan, what are the principle in the Old Testament to say a man is wise or not? Saudara-saudara, what is wisdom? Saudara-saudara, prinsip pertama adalah ketakutan, mempunyai perasaan takut dan tanggung jawab kepada Allah yang Maha Tinggi. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Ini tidak ada di dalam Socrates. Ini tidak ada di dalam Anaximenes, Lucretius, Empedocles atau semua filosof di dalam Barat. Karena apa? Karena ini merupakan satu dasar, satu relasi dan sesuatu personal contact yang mengakibatkan seluruh hidup berbeda. Saudara-saudara, orang tidak berbijaksana bukan karena dia kurang belajar. Orang tidak berbijaksana bukan karena belum pernah sekolah di Amerika. Orang tidak berbijaksana bukan karena kurang titel. Orang tidak bijaksana karena tidak mempunyai relasi dan perasaan yang takut kepada Tuhan yang sejati. Ini pertama. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Saudara-saudara, begitu banyak pikiran kita yang salah. Kita pikir kalau saya besok sudah pintar, sudah lulus dari UI, sudah dapat titel, saya menjadi orang hebat. Bukan menjadi orang hebat, mungkin menjadi orang heboh. Saudara-saudara, begitu banyak orang makin banyak pengetahuan, makin rusak, makin kaya, makin immoral, makin mempunyai kebebasan, makin liar. Karena apa? Dasarnya tidak ada fondasi takut kepada Tuhan. Apa gunanya engkau mempunyai pengetahuan banyak? Apa gunanya engkau mempunyai pendidikan yang tinggi? Apa gunanya engkau mempunyai titel yang begitu banyak? Apa gunanya engkau mempunyai uang dan kebebasan yang meluas? Jikalau hatimu tidak diikat oleh satu bibit, satu prinsip dasar
Takut kepada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau adalah penciptaku. Engkau adalah pengasih sayangku. Engkau adalah penebusku. Dan Engkau adalah yang memakai aku menjadi saksimu. Engkau adalah penghakimku. Bolehkah saya sembarangan? Tidak. Ini prinsip pertama. The fear of the Lord is the basis, is the foundation, is the beginning of the wisdom. Ini prinsip pertama. Kedua, mengenal kesucian yang maha tinggi. You know the holiness of the Most High. Engkau mengenalkan kesucian ilahi. Mengenal kesucian Tuhan itu sendiri melalui apa? Melalui wahyunya Dia. Through the revelation of God. Melalui wahyu Tuhan engkau mengetahui kesucian Tuhan yang tertinggi. Nah ini merupakan suatu hal yang begitu berbeda dengan semua agama akibat imajinasi manusia. Allahnya mesti begini, Allah mesti begini, Allah mesti begini. Dari manusia sebagai inisiator untuk memikirkan Allah mestinya bagaimana. Itu menciptakan Allah imajinasi, bukan Allah revelasi. Tapi Allah yang sejati adalah mewahyukan diri. Allah yang sendiri memperkenalkan diri. Dan menurut Westminster Confession, yang diperkenalkan dan yang sesungguhnya itu tidak ada bedanya. Nah ini berarti kejujuran menjadi jaminan kebenaran yang diwahyukan itu tidak ada perubahan. Dan itu identik, itu adalah otentik, saudara-saudara. Allah yang sejati menyatakan diri di dalam kitab suci siapakah Dia. Yang Dia ada dan yang diberitakan berita itu adalah Allah yang sama. Sehingga Dia tidak menipu kita. Dia memberitakan kepada kita semua kebenaran yang sesungguhnya. Dan dengan sejujur-jujurnya menyatakan kebenaran seadanya. Dengan demikian kita baru boleh mengerti siapa itu Tuhan yang sejati. Dan saudara-saudara ini berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Yaitu tanda satu-satunya esensi kesucian. Saudara-saudara, kesucian pada diri, kasih pada yang lain. Saudara-saudara, kesucian Allah ada pada diri Allah. Kasih Allah selain satu komunikasi antara Tritunggal, itu ekstensinya menjadi kepada orang lain. Dengan demikian kesucian ilahi yang begitu tinggi, begitu murni, itu menjamin Allah kita Allah sejati. Allah dari agama yang lain berbeda. Semua dewa-dewa yang berada di Olympus, baik daripada Mercury, daripada Io, daripada Jupiter, daripada Mars, daripada Venus, daripada Cupid. Saudara-saudara, engkau menemukan dewa-dewa orang Greka itu saling membunuh, berkelahi, merebut istri dari anak, berzina dengan perempuan orang lain. Itu dewa-dewa yang tidak beres. Itulah sebabnya Socrates tidak mau menerima dewa-dewa itu sebagai Allah. Dia percaya pasti ada satu Allah lebih tinggi dari semua dewa. Dia tidak mau diikat oleh agama yang tidak beres. Tetapi dia sayang sekali tidak mengenal siapa Allah yang tertinggi itu. Karena Allah mengwahyukan di dalam kitab suci, bukan di dalam agama-agama ciptaan manusia. Saudara-saudara, prinsip pertama, takut kepada Allah. Prinsip kedua, mengenal kesucian ilahi. Itu menjadi prinsip kedua dari bijaksana. Who is a wise man? Siapa orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang betul-betul mengerti dan mengenal kesucian Allah. Saudara-saudara, engkau memilih agama berdasarkan apa? Cocok untuk saya. Engkau memilih pendeta karena khotbahnya enak didengar oleh saya. Cilakalah engkau. Saudara-saudara, jangan memilih pendeta karena khotbahnya cocok dengan kemauanmu, sesuai dengan hidupmu. Kalau engkau sudah mempunyai istri 3, lalu pendeta mengatakan tidak apa-apa kok. Nah, ini pendeta baik karena cocok dengan saya. Kalau engkau boleh hidup tak karu-karuan, pendeta tak pernah menegur, engkau ini cocok dengan saya. Ini dia penuh dengan cinta kasih. Saudara-saudara, cilakalah itu. Kita harus mencocokkan kita dengan kesucian Allah. Bukan cari satu Allah yang cocok dengan kenajisan kita. Ini hal yang sangat penting sekali. Tapi begitu banyak orang pilih agama, pilih Allah, pilih pengkhotbah. Adalah supaya Allah turun dari derajatnya sesuai dengan hidup saya yang tidak beres. Allah turun dari kesuciannya sesuai boleh hidup bersama di dalam kenajisan saya. Itu bukan Allah. Allah yang sejati, Allah yang maha suci. Suci, suci, suci. Sanctus, sanctus, sanctus. Holy, holy, holy. Itu yang mengelilingi takhta di dalam surga.
ada keribiom yang mereka mengerti dan memuji muja Allah. Karena mereka tahu Allah patut dipuji. Mengapa Allah dipuji? Karena Allah suci. Allah yang tidak suci bukan Allah. Allah yang tidak suci tidak patut disembah sujud, tidak patut dipuja-puji. Allah yang tidak suci tidak patut disebut sebagai Allah. Dan saudara-saudara, bijaksana, prinsip kedua ada mengenal kesucian Allah. Ketiga, selain kita takut kepada Tuhan dan mengenal kesuciannya, bijaksana yang tertinggi, prinsip ketiga di Perjanjian Lama, yaitu engkau menghindarkan diri dari segala kejahatan. Saudara-saudara, separate yourself from all kind of sin. Itu menghindarkan diri, far away, escape from sin and the influence of all wrongdoings. Dengan menjauhkan diri, melarikan diri dari segala kejahatan. Inilah orang bijaksana. Nah saudara-saudara, kalau hari ini khotbah ini banyak yang kau lupa, paling sedikit 3 prinsip ini kau ingat. Menjadi orang bijaksana supaya saya tidak hidup salah, tidak bertingkah laku tidak beres. 3 prinsip. Takut kepada Tuhan, mengenal kesuciannya, dan jauhkan diri daripada segala dosa dan kejahatan. Semua 1, 2, 3. Takut kepada Tuhan, mengenal kesuciannya, menjauhkan diri daripada dosa dan kejahatan. Kawan yang terlalu jelek, jauhkan. Orang yang selalu mensuruh engkau berbuat dosa, tinggalkan dia. Segala tempat yang mengakibatkan engkau rusak di dalam kesucianmu, jauhkan itu. Tempat-tempat yang tidak baik, pergi dari sana. Saudara-saudara, sampai engkau sudah mempunyai satu fondasi iman, karakter, dan hidup Kristian yang kuat, lalu engkau dengan apa yang menjadi cinta kasih di dalam Tuhan yang diperkembangkan menjadi bijaksana perjanjian baru, engkau kembali. Kembali untuk apa? Bukan kembali untuk hidup dosa, kembali untuk menegur, mencintai, dan menyelamatkan mereka keluar. Saudara-saudara, tidak ada kitab yang lebih lengkap, lebih sempurna dari kitab suci. Mengenai bijaksana dalam perjanjian baru, hari ini saya tidak katakan. Dari prinsip 3 itu dulu, engkau keluar. Engkau lepaskan diri. Karena takut kepada Tuhan, saya tidak boleh kerjakan. Pada waktu seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi membuka pakaian telanjang, lalu meminta seorang muda yang ganteng bersetubuh dengan dia. Pemuda itu mengatakan, bolehkah saya melakukan dosa yang besar ini dan bersalah kepada Tuhan Allah? Tidak. Dia menolak. Karena ditolak, akhirnya pemuda ini difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun. Siapa dia? Yusuf. Saya kagum. Saya kagum pengertian Yusuf, karena waktu itu dia belum pernah baca kitab suci. Waktu zaman Yusuf belum ada kitab suci perjanjian baru. Dan dia mempunyai pengertian etika, mempunyai pengertian bijaksana. Ini tidak boleh. Berhubung dengan istri orang lain tidak boleh. Dan ini dosa besar. Dan ini dosa kepada Allah. Di 3 prinsip ini tidak boleh. Ini bukan sadap tidak boleh karena dosa. Ini dosa yang besar. Dan ini bersalah kepada Allah, bukan bersalah kepada suamimu. Saudara-saudara, 3 prinsip itu dari mana? Itu namanya bijaksana kalau orang sudah takut kepada Allah. Alkitab tidak katakan tidak boleh judi kok. Puji Tuhan lupa tulis. Maka engkau berjudi. Saya bilang Alkitab juga tidak tulis tidak boleh bunuh diri. Silakan bunuh dong. Jangan dong. Jadi saudara mau hidup seenak sendiri, cari-cari yang tidak di Alkitab. Kongfucu mengatakan, buanglah segala bijaksana palsu, buanglah segala kesucian pengkultusan palsu, maka manusia akan dengan sendirinya makin baik dan hidup di dalam dunia ini makin baik. Tapi banyak pemalsuan, saudara-saudara. Berkali-kali saya berkata, tempat yang paling tidak menjalankan keadilan adalah pengadilan tinggi. Karena apa? Makin tingginya taktik hukum, makin pintarnya manusia mencari selang untuk melanggar hukum supaya tidak dihukum. Itu namanya double ahli hukum. Makin pintar secara tidak murni, makin dilawan dengan kepintaran yang tidak murni. Karena tidak takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, mengenal kesuciannya, serta menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itu bijaksana. Paulus berkata, engkau harus bertindak tanduk, engkau harus berkelakuan, engkau harus mengerjakan segala sesuatu di dalam bijaksana. Jangan mengerjakan segala sesuatu di dalam kebodohan.
Maka ayat Indonesia diterjemahkan, jangan menjadi manusia bebal, tapi menjadi manusia yang berpengertian dan arif. Saudara-saudara, arif bukan taktik seenaknya untuk memenangkan diri. Saya menyesal di dalam sejarah Tionghoa, istilah bijaksana sama istilah sebenarnya banyak taktik itu sudah mempunyai konsep yang identik. Jadi orang ini banyak bijaksana, artinya orang ini taktiknya hebat sekali. Tapi diam kitab suci beda. Orang ini berbijaksana, berarti orang ini takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan, tidak berani sembarangan. Di dalam buku Chan Coach ada satu cerita kiasan yang mengatakan seorang di tengah-tengah musim panas sekali dengan kawannya melewati satu sebidang tanah. Waktu dia aus sekali. Pada saat itu dia melihat ada semangka di pinggirnya. Enak sekali. Besar sekali. Dan dia mengatakan, ayo mari kita makan semangka yuk. Kenapa makan semangka? Ini kan bukan punya kamu. Dijawab, ya ini kan zaman krisis. Kacau balau. Banyak mengungsi ke Batam, ke Singapura dan ke Bali. Jadi tanah ini milik siapa kan tidak tahu. Tanah ini tidak ada pemiliknya. Karena tanah ini tidak ada pemilik, mari kita di dalam keausan begini ambil semangka makan. Tidak ada orang yang lihat. Dijawab yang satu mengatakan, tanah ini meskipun tidak ada pemilik, hatiku ada pemilik. Aku tidak boleh sembarangan ambil barang orang lain. Itu satu cerita kiasan yang sangat baik. Kuatian uju, usin yuju. Kalau tanah ini tidak ada pemilik, enggak boleh sembarangan. Seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dulu hebat, sekarang sudah seperti itu binatang yang liar. Yang dikerjakan oleh orang dulu seperti orang-orang pahlawan, sekarang sudah menjadi pengacau, saudara-saudara. Karena di hatinya tidak ada Tuhan. Engkau tidak boleh. Engkau harus mengerjakan segala sesuatu. Seperti apa dikatakan Kolose, kerjakan segala sesuatu untuk dilihat oleh Tuhan, meskipun manusia tidak tahu. Karena engkau bukan hidup bagi manusia, engkau hidup bagi Tuhan. Orang yang menyerahkan diri dalam kem-kem, aku mau hidup bagi Tuhan. Biar mengerti, hidup bagi Tuhan berarti bertanggung jawab langsung kepada Tuhan yang sedang melihat di dalam segala sesuatu, meskipun orang lain tidak mengerti dan tidak lihat. Saudara-saudara sekalian, engkau harus hidup dan melakukan segala sesuatu bukan sembarangan. Engkau lakukan segala sesuatu dengan bijaksana, karena engkau tidak boleh seperti orang bebal. Ini adalah ayat yang kita baca. Kita teruskan lagi, saudara-saudara. Semua membaca dengan ayat selanjutnya. Efesus pasal ke-5. Kita membaca sekarang ayat ke-15. Baca dulu sambung dengan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, atau hati-hatilah bekerja segala sesuatu. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 semua membaca. 1, 2, 3. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hati-hati ini adalah jahat. Nah saudara-saudara, ini adalah satu ayat yang dari dulu kecil saya terus baca tidak mengerti. Karena di sini menggabungkan kedua hal yang sama sekali tidak ada hubungannya. Baik-baik menggunakan waktumu, baik-baik menyayangi akan kesempatan yang ada padamu, baik-baik memakai waktu di dalam hidupmu. Sebab zaman sekarang itu jahat. Loh, saya pikir zaman jahat boleh pakai waktu baik-baik. Kalau zamannya baik sembarangan buang waktu boleh. Ini apa artinya ini? Mengapakah moral dan waktu itu selalu digabung dalam kitab suci? Sudah ini bukan pertama kali. Di dalam Mazmur 90 muncul satu kali. Di dalam sini muncul satu kali lagi. Di dalam Kolose muncul satu kali lagi. Jadi 3 hal yang digabung. Waktu, moral, bijaksana. Bijaksana, moral, waktu. Kenapa waktu dan bijaksana harus ada kaitan di dalam kitab suci? Kenapa bijaksana sama etika ada kaitan di dalam kitab suci? Mengapa ketiga hal ini harus mempunyai relasi satu dengan lain? Ini menjadi satu daya tarik yang membuat saya terus memikir, bertahun-tahun memikir. Akhirnya saya mendapatkan jawaban yang betul-betul memuaskan. Dan betul-betul saya kagum sekali. Hal di dalam firman Tuhan kita mendapatkan kaitan semacam demikian. Saudara-saudara, pengertian sesungguhnya ada pengertian integratif.
Di dalam pendidikan sekolah teologi kita mengajar bagaimana integratif. Bukan data, informasi yang diterima saja. Pengertian daripada informatif. Itu pengertian yang paling level yang paling rendah. Pengertian integratif lah akhirnya menjadi sesuatu surpass, melampaui dan memberikan sumbangsi. Itu adalah pengertian yang paling tinggi. Saudara-saudara, kitab suci menuntut kita membacanya, bukan hanya baca. Nah, saya sudah baca. Mau kita mengerti secara integratif, akhirnya menemukan unsur-unsur, prinsip-prinsip dan rahasia-rahasia kekekalan Tuhan di dalam sejarah ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa waktu sama etika, sama bijaksana itu digabungkan menjadi satu? Saudara-saudara, orang yang bodoh adalah orang yang dengan etika tidak beres membuang waktu dan mencatat rekor di dalam waktu yang dimiliki sebagai konten hidup. Ini kalimat kesimpulan. Orang bijaksana adalah orang yang memakai bijaksana kekekalan untuk beretika suci untuk mencatat rekor di dalam waktu. Dengan demikian ketiga hal kalau digabung menjadi satu, kita akan membawa apa yang kita kerjakan dalam sejarah ini menuju kepada hidup kekekalan di surga. Apa yang kita siapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua akan dicatat, dan catatan itu berada di dalam tinta dan sesuatu pena dan kertas yang tidak mungkin dihapus lagi. Itu sebab kita melihat segala sesuatu daripada rencana kekekalan Tuhan. Dari situ untuk mendapatkan kekuatan mengadjust, untuk merubah cara kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan jerumus seperti pikiran yang bodoh dari orang-orang eksistensialis. Filosof-filosof eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dari para Perancis mengatakan tidak ada kekekalan, hanya ada sementara. Mari kita tangkap waktu ini, kita sebebas mungkin mengerjakan segala sesuatu. Eksistensi. Orang seperti begini bisa mendapatkan Nobel Prize, tapi dia tolak. Kenapa dia tolak? Karena dia mau konsisten dengan ajaran dia. Value is created by yourself, never determined by others. Maka kalau saya pergi mengambil Nobel Prize, meskipun saya dapat uang yang banyak sekali, berarti saya mengaku saya punya nilai ditetapkan oleh orang lain. Maka pada waktu ditanya, are you going to receive your prize? No, I'm not going. Because I should be honest to myself. My value is determined by myself, not my Nobel Prize committee. Saya kagum, dia konsisten. Konsistennya saya kagum. Tapi saya tidak berarti menerima ajaran dia. Saudara, jikalau nilai ditetap oleh dirimu sendiri, berarti engkau sedang berperan sebagai Tuhan Allah. Itu salah. Dan jikalau anggap dirimu Allah, berarti engkau tidak mengaku ada Allah yang sejati. Jikalau anggap sementara ini adalah mutlak, berarti tidak percaya kekekalan. Kalau demikian, hidupmu pasti tidak ada pengarah dari atas yang lebih tinggi. Kembali kepada Greka, bijaksana finalnya di sini. Di atas rasio, tidak ada suprarasional, tidak ada Allah yang menguasai manusia. Saudara-saudara sekali, kita melihat indah keadaan dunia. Dan di sini Paulus berkata tidak. Engkau selain harus berbijaksana, engkau harus baik-baik memakai waktumu. Waktu itu bagaimana dipakai sih? Saudara-saudara, herannya ada orang hidup 50 tahun, pengaruhnya beribu-ribu tahun diingat terus. Ada orang yang hidupnya berpuluh-puluh tahun, panjang sekali. Akhirnya setelah mati tidak ada orang ingat dia. Saudara, kenapa? Karena dia tidak bisa menggabungkan kekekalan, kesementaran, bijaksana, etika, dan penggunaan waktu sebagai kunci untuk membawa kesementaraan kepada kekekalan. Saudara-saudara, kemarin saya rapat dengan orang-orang STEMI di Singapura. Dan saya berkata kepada dia, 3 macam orang. Orang pertama, yaitu pada waktu orang-orang paling penting sudah mati, dia masih belum pernah tahu ada orang itu dan pentingnya apa. Itu orang paling bodoh. Kedua, orang penting hidup dan dia tahu itu penting. Dan dia mengambil kesempatan mendapatkan bijaksana dari orang penting yang masih hidup. Itu orang pintar. Tapi orang lebih pintar adalah orang yang bisa menemukan dari anak-anak kecil. Ini besok akan menjadi orang penting dalam sejarah akan datang. Itu orang pintar. 3 macam manusia.
Macam manusia yang paling rendah adalah tidak pernah tahu apa itu penting, tidak penting. Orang paling penting mati. Oh, dia pernah hidupnya. Namanya siapa sih? He lost opportunity. Orang yang mengetahui siapa penting dan dia mengetahui bagaimana menggunakan waktu dia masih mungkin ada untuk menerima bijaksana dari orang penting. Itu orang pintar. Tapi orang paling pintar adalah dari pasir menemukan berlian. Dari anak kecil orang miskin menemukan jenius. Dari orang yang masih ingusan menemukan inilah orang yang besok menggoncangkan dunia. Itu orang paling pintar. Saudara, engkau macam apa? Ini semua dikait dengan satu. Bagaimana di waktu yang sementara melihat kekekalan. Bagaimana di waktu yang belum datang sudah menemukan sesuatu. Pada waktu seorang anak kecil dibawa ke Wolfgang Amadeus Mozart main piano, suruh dia dengar. Hari itu Mozart sudah sangat capek. Dia bilang, mungkin tidak, saya tidak mau dengar. Please listen to this boy. Coba dengar sebentar. Oke. Saya kasih 5 menit. Mozart duduk di sana. Anak kecil itu main piano. Waktu dia main, Mozart tadinya sudah ngantuk, sekarang cari bangun. Dia dengar selesai. Stop. Lalu dia mengatakan sekali kalimat. Semua dengar. Besok yang mengacaukan dunia, yang menggoncangkan sejarah musik, anak ini. Itu Ludwig von Beethoven. Saudara-saudara. Hanya telinga Mozart yang bisa membedakan who is genius, who will be key leader, who will be the influencing figure. Saudara-saudara. Dia menemukan. Kalimat itu katakan, kalau Beethoven tidak jadi, ya Mozart ikut butuh bukan? Tapi justru tidak, karena telinganya terlalu tajam. Saudara-saudara, saya harap yang ikut kebaktian di sini menjadi orang-orang yang telinganya tajam. Bisa mendengarkan rencana, prinsip, dan bijaksana surgawi. Kalau engkau datang sini hanya untuk, ya semua orang Kristen mesti ke gereja. Saya sudah ke gereja juga lah. Ya sudah. Saya kira sangat sayang sekali. Engkau tidak dapat apa-apa. Kalau engkau bilang saya datang sini karena di sini ada beberapa orang kaya. Saya bisa bergaul sama mereka. Supaya perdagangan saya maju. Goblok loh saudara-saudara. Kalau engkau datang sini, wah di sini banyak. Maka mau cari calon istri lebih banyak kesempatan. Karena banyak orang di sini. Saudara-saudara, tidak ada gunanya. Tapi kalau di sini engkau menemukan prinsip-prinsip bijaksana surgawi, mengkoreksi hidupmu, saya berkata syukurlah gereja ini telah mencapai salah satu tujuan didirikan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Setelah engkau mengetahui bijaksana surgawi yang kekal, lalu menjadi satu prinsip untuk membenahi hidupmu yang sementara. Ini ayat menjadi ayat penting bagimu. Paulus berkata di sini, cintailah, sayangilah waktu yang ada padamu. Padahal di dalam Gerikanya artinya lain. Arti di dalam Gerika boleh diterjemahkan sebagai tebuslah dan ambil kembalilah kesempatan-kesempatan yang sudah hilang pada saat ini. Saudara-saudara, istilah sayangilah akan waktumu, bahasa Gerika adalah exagoraza. Exagoraza berarti menebus kembali. Menebus kembali seperti barang yang terlalu murah ditaruh di dalam pegadaian. Sekarang tidak boleh membiarkan waktu itu lewat deadline lalu hilang. Tebus kembali. Itu artinya. Exagorasa berarti engkau mengetahui nilai dan tidak mau membuang nilai di dalam keadaan yang tidak bernilai. Itu exagorasa. Saudara-saudara tahu tidak, selama engkau hidup sudah begitu banyak kesempatan yang engkau hilang. Dan engkau masih menganggap diri sudah terlalu capek di dalam keadaan yang tidak beres. Exagorasa berarti dengan bijaksana ayat sebelumnya. Lalu mencampuri ke dalam waktu sekarang. Dengan penglihatan kekekalan rencana Allah. Dan kesementara akan lewat. Cepat-cepat menebus kembali. You still have time? If you still have time, please redeem the opportunity which lost already. Kalau engkau masih ada kesempatan, masih ada waktu, cepat-cepat menebus kembali kesempatan yang hilang. Saudara-saudara, saya kadang-kadang tidak mengerti. Banyak hal yang saya tidak mengerti. Misalnya, Johann Sebastian Bach, anaknya 18. Dan George Friedrich Handel tidak nikah dan tidak ada anak. Mestinya banyak waktu mana ya? Orang yang nikah anak 18, tidak ada waktu. Banyak ibu baru satu anak sudah repot. Dari pagi sampai malam. Tidak ikut kebaktian doa. Tidak mau ikut kebaktian PA. Tidak mau ikut kuliah. Karena apa? Melayani anak. Siapa kasih tahu engkau kalau ada anak tidak boleh ikut kebaktian seperti ini?
Siapa kasih tahu engkau sudah anak boleh semua tidak kerjakan? Engkau telah menjadikan anakmu itu Allahmu. Pada satu Allah ambil anakmu baru kapok kamu. Dengar kalimat ini baik-baik. Saudara-saudara, saya belajar di dalam sejarah. History and experience is the most expensive teacher of human life. Johann Sebastian Bach 18 anak. Apakah itu menghambat dia menjadi seorang komponis yang rajin? Tidak. Anaknya rame-rame kacau sini lari-lari. Dia tetap tulis musik. Tidak pernah berhenti. Dan saya mau tanya. Handel yang tidak ada istri, tidak anak. Tulisan musik lebih banyak dari Bach. Juga tidak. Lalu saya tanya. Apa sih artinya menggunakan waktu? Apa sih artinya cari waktu? Pakai waktu? Saya tidak ngerti. Betul-betul tidak ngerti. Di dalam hidup saya banyak kerisauan yang tidak bisa dikatakan kepada siapa. Tidak ngerti. Lalu orang tanya, Pak Stephen, engkau capek ya, engkau repot ya. Saya bilang, enggak, saya belum capek apa-apa. Kalau saya capek itu capek karena memang tubuh ini lemah. Tapi saya mau kalau mendirikan lagi 300 GRI. 300, saya mau, saudara-saudara, hari ini saya umumkan. Mungkin tidak banyak orang setuju. Saya akan mulai memimpin mimbar Reform Injili di Singapura mulai bulan 8 setiap minggu. Setelah khotbah 2 kali di sini dengan keadaan kelihatan capek sekali, langsung saya larikan diri ke airport pergi ke Singapura. Benar. Dan bukan saja demikian, setiap Senin saya bikin satu mimbar doktrin dan eksposisi untuk seluruh kota Singapura dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Selasa saya membuka pelajaran extension daripada Reform Institute Washington di Asia Tenggara. Saudara-saudara, tidak bisa. Kita tidak bisa membiarkan waktu lewat begitu saja. Karena waktu itu adalah hidup. Life is time. Time is life. Those people who say time is money is too stupid. Time is not only money. Money is nothing. Time is far, far more than money. Time is not money. Time is life. Your time is your life. And how do you use your time? It means how do you deal with your life. Waktu itu adalah hidup. Hidupmu tidak lebih panjang 1 detik dari waktu yang ada padamu. Dan seluruh makna hidup digarap di dalam bagaimana caranya engkau mengerjakan waktu yang diberikan kepada engkau. Umur 30 saya kira saya mati. Waktu hari ulang tahun 30 belum mati, saya heran. Saya masih hidup. Maka saya mengatakan kalau gini saya mau menikah. Umur 30 saya status saya menikah. Hari nikah saya bilang sama nyonya saya, mungkin 2 tahun saya mati. Dia bilang, hari nikah kok ngomong gituan sih. Umur 40 belum mati. Saya heran. Dan saya mengatakan mungkin saya perlu dirikan gereja. Umur 49 saya dirikan gereja Reform Injili Indonesia. Sesudah itu terus pikir apakah waktu yang boleh saya pakai. Lalu saya waktu sharing kepada anak muda, kepada pemuda-pemuda, dan kepada mahasiswa, mereka seperti tidak ada reaksi. Ya mungkin Pak Stephen Tong ngomongnya gini, memang sifatnya gini. Dia tetap seperti dia. Saudara-saudara, dunia digarap oleh orang-orang yang mengerti bagaimana menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Exagoraza. Exagoraza. Menebus. Waktu dipakai di sini bahasa Ibrani bukan kronos. Saudara perhatikan di sini Paulus memakai kairos. Kairos berbeda dengan kronos. Kronos itu ada time. Kairos itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada time. Bukan mechanical time. Tetapi semacam yang disebut opportunity and moment. Special moment which never repeat. Never repeated. Never reverse. Kesempatan-kesempatan yang tidak mungkin kembali. Saudara-saudara, setiap kali menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, saya langsung memutarkan prinsip hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, what do you want? Saudara-saudara, waktu ada pertikaian, perselisihan, kekacauan, kesulitan, saya tidak mengatakan ini salah, itu salah. Tidak ada gunanya. Tidak habis-habis kita bicara tentang manusia. Kalau ada kesulitan-kesulitan timbul, saya langsung putar Tuhan. What do you want? What do you want? In crisis, what do you want? In time like this, what do you want? In sadness, grief like this, what do you want? What do you want me to do at this moment to redeem my time? Saudara-saudara, setiap kali kita harus mengetahui ada rencana Allah yang kekal di dalam kekekalan. Belum digarap di dalam kesementaran. Perlu
kita mengambil bijaksana surgawi untuk menangkap saat itu. Karena kesempatan itu tidak kembali lagi. Saudara-saudara, kesempatan sering tidak kembali lagi. Kalau tahun 57, tanggal 1 bulan 9, hari itu saya tidak berdiri ke depan. Saya tidak tahu sekarang di mana. Hari itu saya mendengar air mata memenuhi seluruh baju di depan. Saya mengatakan, Tuhan, seumur hidup saya menjadi hamba-Mu. Maka saudara melihat seorang Stephen Tong yang kerja seperti ini. Kalau pada tahun tertentu lagi, saya tidak mengatakan saya akan membuka ini, mengerjakan itu. Meskipun susah payah, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Saya ingat jelas sekali pada waktu saya sesudah pulang dari Washington DC. Sebelum naik kapal terbang, seorang berkata kepada saya, dia adalah seorang daripada Science Center of United States Government, Federal Government, Dr. Marshall. Dia mengatakan, Stephen Tong, you should know this is the biggest gathering of Chinese church in Washington in history. 1,500 people listen to you. Never happened. Saya bilang, praise God. Saya naik kapal terbang, British Airways, bawa saya dari New York ke London. Di tengah-tengah jalan, 3,5 jam, tidak bisa tidur. Dan waktu itu saya mengetahui, Tuhan mau saya kembali ke Washington. Tuhan, saya kembali ke Washington. Saya sekarang berada di Atlantic Ocean. Berada di 35.000 kaki di atas angkasa. Bagaimana saya kembali lagi? Suruh pilot balik, tidak mungkin dong. Sampai di London, itu cuma connecting flight. Terbang lagi 17 jam. Sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta, pergi lagi travel bureau. Beli tiket, kembali ke Washington lagi. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan saya. Dirikan Reform Institute di sana. Untuk melatih postgraduate study students. Untuk mempersiapkan mereka untuk abad ke-21. Penginjilan di Tiongkok. Saya kumpul dengan beberapa orang berdoa sesudah saya pergi lagi naik kapal terbang. Pulang pergi itu 52 jam saudara-saudara. Dan saya seorang pendeta, saya bukan naik first class, bukan naik business class. Saya naik coach. 52 jam kembali. Kumpulkan orang di sana, dirikan. Orang mengatakan, Stephen Tong sudah gila ini. Orang di Indonesia gerejanya tidak ada mau tinggalkan, mau dirikan Reform Institute di situ. Lalu setiap tahun akhirnya 1 bulan saya mengajar di situ. Saudara tahu tahun lalu berapa banyak yang datang? 142. Di antaranya 18 PhD, 36 master degree. Itu kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan pimpin saya ke Singapura lagi. Seumur hidup saya harus mengetahui bagaimana memakai waktu, menangkap kesempatan. Saya akan mengakhiri dengan satu cerita yang saudara sudah pernah dengar. Dewa kesempatan orang Greka. Dia adalah dewa yang mempunyai bentuk tubuh yang lain. Kepala botak di depan, tetapi rambutnya banyak di belakang. Saudara-saudara, orang bilang kalau laki-laki botak di depan, berarti selalu dijambak rambut oleh istrinya. Kalau botak di belakang dilus-lus sayang akhirnya rambutnya hilang di belakang. Ada juga orang bilang kalau rambut botak di depan orang pinter. Kalau orang belakang botak itu pemikir. Kalau botak belakang dan pinter, dia pikir dia pinter. Saudara-saudara, dewa orang Greka, botak di depan, rambut penuh di belakang, dan seluruh badannya licin sekali, dan kedua kakinya ada sayap. 2 wings di kakinya. Maka waktu dia lari, cepat sekali. Karena kaki ada sayap kok. Bukan di sini ada sayap. Kaki ada sayap, larinya cepat sekali. Maka kalau dewa itu datang dari depan, saudara-saudara, maaf, depannya rambut banyak, belakangnya botak ya, terbalik. Itu sebab kalau dia datang dari jauh, engkau lihat, ini rambutnya banyak, ini dewa, kakinya ada sayap, ini. Tapi cepat sekali, waktu dia datang dari depan menuju kepada engkau harus cepat-cepat tangkap dia, langsung kena rambut, langsung dia tidak bisa pergi. Itu namanya ambil kesempatan. Tetapi kalau dia datang, engkau cuma lihat-lihat gini. Itu dewa kesempatan. Ayo cari. Engkau lari. Sesudah engkau kejar dia, tidak bisa kejar. Karena kakinya ada sayap. Kakimu ada sepatu. Dia ada sayap. Engkau berat, dia ada yang engkau tidak bisa. Kalau sampai engkau mungkin lebih cepat dari dia, ketemu dia, engkau menangkap dia, juga tidak bisa. Karena belakangnya licin. Saudara-saudara. Ini satu kiasan yang baik sekali. Saya tanya kepada engkau. Pagi ini. Seumur hidup. Sudah berapa banyak kesempatan yang kau hilang? Sudah banyak waktu yang kau buang.
Sudah berapa banyak tahun-tahun yang indah yang never come back, yang kau buang. John Stott menjelaskan hal ini. Dia mengutip satu hal. Dia mengatakan pada tahun 1734 yang mengakibat satu Great Awakening di New England, dipimpin oleh seorang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pada waktu umur 20 lulus dari sekolah yang tinggi sekali, orang jenius sekali. Dia menulis di dalam catatan harian beberapa puluh butir yang disebut resolution. Dia mengambil keputusan di dalam poin yang ke-70 terdapat satu kalimat. Saya berjanji seumur hidup tidak buang waktu saya. Saya berjanji setiap detik, setiap menit, setiap hari bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa. Berdoa minta Tuhan mengampuni. Berdoa kiranya Tuhan menyadarkan kembali. Berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tegak berdiri, berjanji kepada Tuhan, menjadi orang berbijaksana, orang takut kepada Tuhan, orang yang mengenal kesuciannya, orang menjauhkan diri dari dosa, dan orang yang mau menebus waktu, menebus kesempatan kita, pikir kita, exagoraza daripada kairos yang sudah hilang. Biar kita kembali kepada Tuhan dengan keputusan pada pagi ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi ini. Sekali lagi kami mendengarkan firman Tuhan yang menegur dan mencerahkan kami, memberikan kekuatan dan membawa kami kembali kepada ajaran-ajaran yang penting, kepada ajaran-ajaran yang kami perlu mengerti. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Pakailah kami Tuhan menjadi orang yang takut kepada Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalankan kesucian, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam bijaksana, di mana kami boleh menjauhkan diri dari segala kejahatan dan dosa, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan etika yang baik, setelah menebus akan segala kesempatan yang hilang di dalam kurungan waktu. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.